pemuda itu memang harus berkarakter, kreatif dan inovasi. Harus berani berbuat, bila akan bisa lah. Itu kan pengalaman. Berapa organisasi sini termasuk KMPI ya? Pemuda Pancasila Juga. saya juga masuk anggotanya. Karang Taruna Juga. Jangankan di kabupaten dualisme itu, provinsi pun Provinsi. dualisme bahkan tigalisme. Demokrasi. Perlu memang adanya sedikit perbedaan pandangan, perbedaan politik. Maunya itu Sumpah Pemuda yang beberapa organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, jamin tentu tua. Maksudnya barangkali itu. Hey, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Akmal Maksimal YouTube channel. Kembali saya mengadakan podcast hari ini bersama dengan seorang yang biasa saja. Siapa yang tidak kenal dia? Gita Production. Adi Gita. Siapa nama lengkapnya Anda? Rinaldi Jaya. Rinaldi Jaya. Kenapa dibilang Adi Gita? Panggilan akrabnya ya? Saya tidak tahu, dari kecil ya mungkin ya. Karena mungkin panggilan dari orang tua ya. Oh, panggilan dari orang tua. Adi. Jadi biasa juga Aldi juga. Pemain band dulu. Satu band dulu sama Melawai, enggak? Hah? Sama Bagol, enggak? Biasa. Oh, pernah? Iya. Karena dulu itu katanya dewa, katanya itu Melawai. Dewa didewakan sekali. Yang bilang, tahun 2005 waktu itu. Tahun 2005 saya berkiblat di sini. Yang saya jumpai langsung saya cari pemain band di Mintong, aku cari siapa punya band di Belo. Melawai ada dibilangi Bobby itu. Bobby jadi pahlawan. Langsung saya ke sana. Kan dia yang punya dulu satu-satunya alat band yang lengkap kan dia. Oh, dia aja dulu. Bobby. Terus sekarang aktif di PNS? Ya, saya ini seorang PNS. Pegawai nakal sekali. Ya, di samping saya orang PNS, tapi sebelumnya kan saya ini berangkatnya dari Palopo, saya sudah bergerak di beberapa organisasi. Orang asli mana ya? Palopo. Oh, asli Palopo. Istri orang di sini. Oh, istri orang di sini. 2005. Waktu itu 2005. Saya datang ke sini. Artinya ada sejarah waktu itu. Ketika saya tidak beristri sama orang Belopa, saya tidak jadi PNS. Betul. Oh, harus mengistri Belopa baru. Karena waktu itu saya masih honor. Tahun 2004-2005 saya honor. Artinya waktu honor waktu itu lewat kasih lihat ada kereta api lewat. Bayangkan kita berbicara honor ya, pendapatan. Saya waktu itu di Dispenda dengan honor 150.000 per bulan, terima 3 bulan. Tahun berapa itu? 2004-2005. Waktu itu pergantian kepala dinas, tiba-tiba nama saya terganti, tidak dapat SK honor, SK bupati waktu itu. Artinya tidak digaji. Artinya pegawai, maksudnya tidak dipecat juga dan tidak, artinya mau keluar silakan, mau bertahan silakan. Tapi tidak digaji. Waktu itu, jadi saya sudah putus asa. Pas saya mau datang gini pulang balik Palopo ke Belopa, hanya dengan modal baju dinas saya tanpa digaji. Beda dengan tahun kemarin sebelumnya, tahun 2004 ya. Tahun 2005 itu saya tidak digaji, 2004 digaji. Jadi saya harus ketemu sama saya punya mantan pacar. Notabene istri saya sekarang ya. Saya apa hubungannya? Saya masih pacaran waktu itu, pacaran. Nah, apa hubungannya, kenapa bisa jadi PNS kalau harus sama dia? Tunggu dulu, nah ini panjang cerita, tapi saya kerja saya anu saja. Jangan sampai 2 jam. Jadi singkat cerita, jadi saya minta putus. Bukan putus, jam dosen Kilani. Kayaknya saya harus
mau ikut sama Pace di Makassar ini waktu tuh, ikut kerja apa tuh. Dia mau menjamin saya sekali. Jadi itu kasih bertangga, alhamdulillah. Di balik kesabaran saya itu dan seorang istri saya waktu itu, notabene pacar saya yang bertahankan saya bertahan 6 bulan. Saya tiba-tiba sama kepala dinas karena mungkin saking apanya kasihan barangkali ya, termasuk kasihan sama saya. Dia bikinkan SK. Dibikin SK bupati. Jadi dari gaji saya bulan 1 sampai bulan 6 itu sarapel, alhamdulillah. Terus ada pengangkatan pegawai gratis lagi. Masih zaman Presiden SBY waktu itu. Data bisa alhamdulillah saya terangkat 2009. Tanpa tes? Tanpa tes. Kok kira saya orang masuk PNS di tes? Tanpa tes ada program waktu itu database yang sudah honor. Yang honor yang jadi PNS. Itu di eranya Presiden SBY waktu itu. Jadi alhamdulillah kalau uang kasih mau jadi PNS tidak jadi PNS begitu dong. Dah. Seperti itu. Harusnya jadi orang honorer dulu. Iya, kerja dulu. Kerja dulu. Bayar. Prinsip orang Jepang gitu. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ini kan mau gue bahas soal kan 28 Maret Sumpah Pemuda ini kan. Sumpah Pemuda toh? 28 Oktober. Oh ya, 28 Oktober. 28 Oktober Sumpah Pemuda. Bagaimana kita lihat sama pergerakan pemuda-pemuda di sini? Menurut tak? Oh gitu ya. Menurut saya sih. Apalagi soal ini konten YouTube. Apalagi kan kemarin ada ya bisa dibilang bully lah. Bisa dibilang bully lah sama salah satu anak band. Ya, Jami sebut nama kan atau semuanya kayaknya orang dibully lah gitu karena bikin les musik private dia bikin itu. Itu katanya terlibat juga dalam proyek itu. Betul kayak itu? Terlibat sih tidak, tapi waktu itu kita sebut nama saja Asar ya. Asar ya, waktu itu dia minta dukungan ya. Minta dukungan apa ini deh? Kalau minta dukungan untuk kita bekerja sama untuk melaksanakan les pribadi. Saya rasa kalau saya susah. Kenapa? Banyak harus kita persiapkan. Tentunya kita sendiri dulu. Apa kita siap? Bertanya sama diri sendiri dulu. Kedua masalah persiapan. Kedepannya bagaimana? Dan siapkah engkau nanti ketika orang bully kok? Apakah kau siap dengan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Yang sampai kau bikin sesuatu hanya sekedar gaya-gayaan atau apa ya. Tapi saya support itu nanti dia bekerja baik. Itu kan bagian dari seni. Seni itu simple, elastis, pilihan gitu. Yang enak di hati itu dilakukan. Bukan gaya-gaya. Dia bilang saya butuh perlengkapan studio bisa aja di rumah. Cuma saya dengar kemarinnya saya tidak tahu siapa seseorang ini yang tapi saya tidak sempat nontonnya cuman ada teman yang bilang katanya apa yang dilakukan Nasr tidak bisa dipertanggungjawabkan. Katanya ini apakah bagaimana yang santer dengerin ini. Oh iya. Enggak nonton itu video. Separuh Ji. Di bagian mananya? Di bagian baskom aja ya, Uki ya. Oh, tapi tidak ada bagian itu bulinya Sar. Saya enggak dapat nonton. Ya, saya dapat di baskom Ji. Dia bilang bahwa tidak bisa bikin sesuatu terlalu jauh katanya kalau begini. Katanya musisi itu harus baca apa lagi namanya itu? Baca note. Adalah istilahnya itu. Tapi kan menurutku ini kan positif. Itu sih menurutku ini kan positif. Okay. Kan bagus kalau ada itu. Mungkin saya bisa luruskan ya. Mungkin bulian ini sebenarnya bukan bulian arti kata menurunkan derajat teman tidak serasa begini, tapi ini kan tidak perlu kita promosikan di medsos ya. Karena kenapa? Ini kan harus kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Walaupun sini Asar terkesan memang terburu-buru. Memang sini mungkin Asar tidak pernah juga memberikan keterangan teman-teman bahwa yang dilakukan Asar dia sebagai motivator, dia sebagai motivator, bukan dia seorang guru di sini.
Karena yang dilibatkan sini asal, yang dilibatkan di sini bukan dia sendiri, dia melibatkan beberapa yang tahu tentang musik, tahu dan not. Dia sebenarnya seorang leader. Dia mencari ini, dia mencari yang mau belajar. Dia ada idenya. Dia punya ide. Dia kumpulkan guru-guru, termasuk senior-seniornya yang paham dengan musik. Nah, ini sebenarnya kesalahpaham juga. Mungkin teman-teman, perkiraan teman-teman ya di luar mungkin Mas Asar yang mau menjadi guru les privat, apa sih keistimewaan Asar, apa sih ilmu Asar yang selama ini dia dapat. Bukan hanya ngeband kan, juga asalkan dia orang band, tapi tidak seperti itu. Karena bilang katanya siapa itu Asar? Adakah prestasinya selama ini? Tapi kan bagaimana menurut itu? Nggak nonton itu? Sebenarnya sih kalau cerita sudah dianggap remeh, tapi saya tidak nonton, saya tidak tahu siapa yang bilang begini, yang ditujukan siapa. Yang saya sebenarnya sih medsos itu ketika kita harus menggunakan harus punya etika ya. Dimana ini kan teman, artinya kita memberikan support. Oh ya, harus memberikan support. Makanya kemarin itu sebagai support saya sebagai teman support, saya publikasikan ini. Saya kasih ini berita. Terus jelas semua videonya itu. Asar cuma ada idenya, orang-orang mengajar, bagaimana caranya, jelas semua di situ video. Ya, jelas semua. Artinya ya sini mungkin kalau saya sih dari awal saya sudah bilang saya support kok deh. Saya berikan support. Bukan dalam artian saya tidak memberikan dukungan atau menjust dia sebelah jangan apa karena awalnya dia sudah tanya Kak bahwa yang saya mau lakukan kan saya mau juga libatkan sebagai pengenalan pertama yang tidak sebenarnya dia tahu dengan saya ini pemain bass, saya tahu tentang main bass sedikit, apa yang bisa jangkut. Saya pikir dulu, saya harus baca otodidak dulu. Saya tidak sembarani ambil keputusan itu, harus terima dengan itu. Tapi kan jadi katanya itu bareng-bareng. Saya nggak tahu. Dipublikasi. Nah, cuman saya kasih bahasa waktu itu, tidak usah terburu-buru deh yang melakukan. Saya mau siapa yang kamu mau libatkan di sini sebagai guru privat itu. Jelas katanya. Jelasnya. Kita juga. Ada juga Gio, ada juga Uti. Betul. Itu juga dibaca. Jelas semua ceritakan. Jelas sih memang. Cuman di sini kesalahpahaman teman-teman yang keluar ke permukaan. Yang bilang Asar yang melatih. Asar yang mau melatih. Nah, di sini Asar sebagai leader. Orang yang punya ide. Asal itu konseptor juga sebenarnya. Konsep bukan kondektur. Konseptor ya. Dia mau berbuat itu saya langkah itu awal ya saya harus menilai untuk mengajak teman-teman untuk berbuat melakukan kegiatan apapun. Saya tidak perlu terlalu banyak orang. Termasuk kita berbicara tentang hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Beri aku 10 pemuda 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru karena namun berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Itulah karakter saya dalam entertain. Tapi kan bisa dibilang Asar kan optimis sebenarnya. Kembali lagi artinya optimis kemarin tuh. Optimis. Karena saya lihat dari semua dia jelasan semua optimis, betul-betul optimis. Semangat yang kita. Tapi dibully tuh. Artinya Asar juga perlu jadi podcast satu kali nih. Nah, mengklarifikasi. Saya mau mengklarifikasi. Perlu juga Asar mengklarifikasi. Saya bukan korban dan saya juga bukan saya enggak tahu masalah. Tapi kan termasuk juga di situ kan. Saya termasuk saya di bagian itu. Karena mata disebut-sebut. Masa ya? Sebagai salah satu pengajar. Begitu. Salah satu senior yang akan mengajarkan. Alhamdulillah. Saya senang alhamdulillah. Tapi kan kita perlu luruskan apapun yang kita mau lakukan, teman-teman. Bahwa seni itu adalah bagian dari jiwa di sana. Apa yang mau lakukan teman-teman support. Adapun dan kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Kalau kau anggap itu sebagai saudara teman-teman seprofesi, tidak usah lagi kita di media. Ya. Baik, kita seni itu bukan persaingan ya, bukan ajang. Tapi kan di begitu. Bukan gaya-gaya karakter.
Tapi kan dia bilang apa Ya, itu begitu? kan karakter. Baku kan dia bilang orang Polopo baku satu semua. Memang. Saya paham. Kalau di Belopa mah Saya paham karakter itu di sini. baku musuh-musuh semua. Tapi alhamdulillah Baku musuh-musuh semua. betul ya. Bukan bermusuhan, tetap silaturahmi terjaga. Ketemu kita senyum dan ketawa, bukan artinya ketika kita beda pandangan, beda konsep, persepsi. Tidak menjadikan saya itu sebagai bumerang atau tidak membuat saya urusan saya ini berproses, tidak. Motivasi bagi saya supaya apa yang saya mau lakukan ini menjadi bagian Maju-maju kan. menjadi bagian apa bagi saya supaya saya semangat melakukan sesuatu. Makanya saya bilang tadi momennya juga ini bagus dengan pertanyaan tadi. Tuh, pemuda itu memang harus berkarakter kreatif dan inovasi. Harus berani berbuat. Bila akan bisa lah. Itu kan pengalaman. Berarti salah saya di sini. Itulah saya lakukan sama teman-teman. Saya selalu berbuat. Saya tidak perlu sampai 100-200 orang. Cukup saya ambil 3 orang yang mau betul berbuat. Kau yang tangani ini. Saya tidak perlu sampai 20-30 orang. Saya butuh cuma 2-3 orang. Kita di kereta ada ngerang. Ayo cabut, gaspol. Gitu. Kayak begitu tahun lalu katanya waktu masih cakap. Alhamdulillah kita dipercaya sama pemerintah waktu itu. Sekarang Saya sampai jadi masih sebelum cakap pun Basmin saya masih sempat 1 tahun itu diberikan anggaran sama Pak Bupati waktu itu Basmin Matayang kan, Bupati terpilih sekarang. Saya masih sempat 1 tahun itu diberikan anggaran waktu itu. Festival pertama saya lakukan kita Apa production itu di Belopa. apa itu? Festival musik se-Sulawesi Selatan. Masih Basmin waktu itu saya mendatangkan sebagai MC dan sekaligus bintang tamu artis dandut Helmalia Putri. Oh enggak, mungkin dari Saya bekerja sama dengan Anto Bang Said Boy Hasid. Yang datangkan wali kemarin siapa kan? Wali bukan bupati ya, tapi salah satu IO-nya saya. Oh kita kemarin datangkan Yo, wali. Bentuknya wali. Termasuk ske gotik apa ya semacam. 100 juta katanya? Hah? 100 juta katanya? Wali 120. Itu bersih, itu belum termasuk transportasinya, akomodasi. Nanti 150 lah. Wali gitu. Wali. Sama kok kira aktif Ki jadi di selain apa? IO Gita Production kok kira aktif Ki jadi KNPI? Ya. Jangan Aktif apa ini aktif? aktif sebagai anggota. Ini kan berapa organisasi sini termasuk KNPI ya. Pemuda Pancasila Juga saya juga masuk anggotanya. Karang Taruna juga. alhamdulillah. Hampir semua lini saya masuk. Saya suka dan jiwa saya memang itu berorganisasi. Berorganisasi itu penting. Utamanya bagi saya pribadi membutuhkan karakter. Bagaimana caranya kita bisa menemukan jati diri kita sesungguhnya Di organisasi itu. Bisa mengenal diri kita sesungguhnya siapa, di mana saya punya wawasan sampai di mana. Kita bisa mengenal satu sama lain, perbedaan pendapat. Kan kemarin kalau sebelum berorganisasi, kalau buku tak game bilang begitu, mau mesti emosi gitu. Ternyata berorganisasi itu sangat bermanfaat bagi saya. Oh gitu. Apalagi di era sekarang. Cuman terkadang saya berpikir organisasi apalagi dalam hal ini KNPI. Mudah-mudahan kakanda saya. Siapa ketua KNPI di Lu ini? Belopa? Foi. Kak Irwan ini Pak Irwan Saputra Fajri. Saputra Fajri. Saya mau ke depan kira-kira KNPI ini di bawah kepemimpinan kakanda saya Foi untuk bisa memaksimalkan ada sesuatu yang kita mau lakukan bersama. Bahwa apalagi kan momentum ini kan Sumpah Pemuda tuh. KNPI ini adalah ujung tombak. Apalagi kepemudaan. Dia harus garda terdepan. Karena pemuda itu merupakan bagi saya pentingnya kepemudaan di Indonesia, di negara kita ini adalah menjadi sebagai tongkat estafet kepemimpinan masa depan, masa akan datang. Kalau pemuda tidak diberikan untuk bekal dalam organisasi, entah bagaimana jiwa kepemimpinan kita, karakter kepemimpinan kita ke depan. Nah, akhirnya dalam hal ini kira-kira kan saya mau KNPI dalam hal ini dalam visi misi juga
kinerja apa yang dilakukan sekarang dalam setahun dalam pemerintahan Kak Poi ini ya perlu kita kaji lagi ya. Perlu diskusi apa yang kita mau lakukan bersama. Ini kan KNP ini organisasi besar ya. Se-Indonesia, apalagi dibawa pemerintah langsung. kabupaten. Apalagi kan kalau daerah Luwu berarti di bawahnya bupati. Iya, di naungan Kalau provinsi di bawahnya gubernur. Di bawah naungan pemerintah daerah. Beda dengan pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu berdiri sendiri, swadaya. Tapi Karang Taruna juga ya. yang ku dengar itu katanya tuh ini KNPI bergerak kalau ada dana dari pemerintah. Begitu kan Pak KNPI? Memang ya. Karena di bawah naungan pemerintah. Berarti tidak bergerak kalau tidak ada. Tidak bergerak kalau tidak ada uang dikasih dari. Memang. Dan memang dia mendapatkan anggaran hibah itu tiap 2 tahun, tidak salah ya. Dan tergantung konsep apa yang dia mau lakukan ke depan itu. Rencana kerja yang mau dilakukan ke depan apa? Apa kegiatan konsep? Apa yang dia mau lakukan? Kalau yang sekarang KNPI yang diluin sekarang, kegiatan apa yang paling dikatakan dia bikin? Saya belum tahu nih karena belum ada. Oh, tidak ada kabar? Belum ada kabar. Saya tidak tahu, mungkin ada kesibukan barangkali teman-teman dari KNPI, pengurus KNPI. Ya, tapi saya berharap ini semoga KNPI. Berarti tidak jelas? Mungkin kejelasannya ini karena mungkin tidak ada belum ada hubungan saya tidak pernah berhubungan juga sama teman-teman. Karena katanya ada dualisme kepemimpinan. Yang saya dengar dari wawancaranya BJ, dia bilang kayak gini. Tidak bisa katanya KNPI itu bergerak kalau nak kasih uang dari pemerintah. Memang. Tapi kita kan di sini, ini kan kita berbicara politik lagi ceritanya ini. Dulu. Nah, memang sih saya dengar akhir-akhir ini ada dualisme kepemimpinan KNP di Kabupaten Luwu. Di Kabupaten Luwu ada dualisme. Jangankan ya, kita dulu anunya saja dulu yang dekat ya. Jangankan di Kabupaten Luwu dualisme itu, provinsi dualisme bahkan tigalisme. Ini provinsi, pusat juga dualisme juga. Berarti ini terkontaminasi spontan dari atas turun ke bawah. Nah, karena adanya kepentingan politik yang masuk di organisasi ini. Di situ pun tidak bisa dualisme. Tapi siapa yang mengakui? Itu antara tapi saling mengakui. Di sini karena yang saya pelajari semalam soal KNPI begitu. Saling mengakui bahwa mengklaim bahwa dia memang karena dari satu-satunya katanya kayak begitu. Karena dari pusat memberikan harapan. Kita yang ini, kita yang salah. Iya. Seharusnya yang salah di sini Kemenkumham ya. Oh, Kemenkumham. Katanya 2 nakes keluaran. 2 rekomendasi ya, rekomendasi kayak begitulah. Jadi seharusnya di sini Kemenkumham ya, supaya tidak ada gejolak di bawah ini. Tapi antara kenapa bisa di dualisme? Saya tidak paham. Nah, kalau kita berbicara dualisme, kembali kita berbicara di luar nalar kita sebagai kita bukan kelompok politik, itu bukan kerang politik. Jadi ketika ada dualisme, satu di paling ada sesuatu kebutuhan di sini, itu sama-sama mau jadi ketua. Kebutuhan politik lah intinya. Kebutuhan politik. Hampir semua ini beberapa organisasi pasti ujung-ujungnya. Tapi tak tahu kau bilang ada dualisme di lu. Jelas itu, jelas. Saya baru saya tahu bahwa KNP ini ada dualisme juga. Saya tidak tahu namanya. Siapa satu namanya gitu? Saya lupa siapa namanya ini satu dualisme. Orang dari mana? Orang Luwu ya. Orang Luwu. Apa mana bilang? Tapi yang saya dengar yang apa? Ini kan saya bilang tadi, ini kan terus apa nih otomatis secara otomatis sekarang dari hulu memang dari hulu memang ini barang ini jadi turun kemari secara otomatis spontan dia baku pecah tapi katanya Anda bilang BJ yang kau nonton wawancaranya Anda bilang kayak begini, seandainya bukan saya pun yang jadi ketua pasti tetap begini. Begitu memang karena ada kepentingan selalunya. Kalau kita berbicara kepentingan politik pasti rusak itu organisasi lagi dan percaya.
Tapi tidak bisa juga organisasi jalan kalau tidak ada politiknya. Politik apa dulu? Politik apa dulu? Jangan jadi kepentingan mau jadi caleg, mau jadi bupati, mau jadi wakil. Nah itu yang selalu digaung-gaungkan katanya. Katanya dibilang begini, kalau rata-rata itu orang KNPI adalah orang-orang kayak yang keluar nanti dari KNPI itu, orang-orang yang terpandang nanti bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur dan segala macam. Jadi narasinya dia bilang KNPI ini adalah sebuah wadah untuk belajar. Memang tingkat awal belajar. Tapi menurutku saya kenapa bukan salah, menyalahgunakan ya? Menyalahgunakan memenang atau apa ya? Kayak bagaimana ya? Kenapa harus itu yang dikasih menjadi korban ya? Kenapa harus wadah itu apa? Kenapa harus KNPI selalu jadi patokan untuk menjadi batu loncatan. Menjadi batu loncatan untuk jadi gubernur, jadi bupati. Memang siapa tahu gara-gara ini ada dualisme yang terjadi. Karena yang ku baca, yang ku nonton juga dualisme provinsi Sulawesi Selatan, KNPI gitu. Ya betul. Yang satunya itu yang siapa namanya itu? Yang satunya katanya mau jadi bupati di Bulukumba. Siapa ya? Yang provinsi. Iya. Yang provinsi. Mungkin ya. Karena kan ada 3, cewek 1. Bisa-bisanya tuh begitu organisasi. Yang satu baru 3. Kalau tidak salah ini anak dari Bupati Arham ya, anak Arham Basmin Matayang. Ya, yang ku baca itu, ya yang pokoknya yang ku tahu lah. Katanya Arham Basmin itu yang garis lurus itu katanya yang sah. Arham Tapi tidak bisa juga kubu ini ya. Ku Ya, singkirkan juga yang lain Ya. yang bilang dirinya sah karena ku nonton anunya kayak ada pelantikan di situ, ada bupati, ada gubernur, ada juga di situ sayangnya dia. Emang sih sebenarnya itu saya bilang Di mana Sumpah Pemuda dalam artian bagusnya kalau kita baku bisa begini? Tidak, sudah itu kan sudah menjadi bagian. Padahal dari dulu itu bagian begitu. budaya kita itu karakter manusia memang seperti begitu. Apalagi kita di sini sudah baru berumur. Tapi saya sudah anggap bahwa tekanan pembelajaran secara politik bagi kepemudaan sekarang saya anggap sudah dewasa. Kenapa saya bilang? Kita lihat kalau musim pilkada sini, tata kadang itu di medsos, hati pada TikTok, sudah pintar secara politik memainkan sesuatu media di dalam dunia politik. Saya tidak berbicara hebat, tapi kalau dia datang to live di sini berbicara tetap muka, dia masih minum kan ya? Tidak bisa memang disatukan itu kan indah. Susah, makanya itu saya bilang susah karena adanya kepentingan, ada kepentingan politik. Bisa sebenarnya simple dan bagi saya Kemenkumham yang ini ayo kita kalau kita betul-betul, tapi ketika kubu yang berinteraksi di kedua kubu mereka ini tidak mau tongi juga mau diresmikan ya sampai nanti bukan kita, karena di kala permainan kedekatannya sama Kemenkumham dan sampai kita selama ini sudah dianggap sah, nanti mau diluruskan ini barang betul-betul mau di siapa yang sah gugur hancur ini. Biarkan begini, karena masing-masing kubu ini mempertahankan dirinya kan sudah dia punya ADRT berarti ya sudah lama ini terjadi loh. Sudah lama Mi, tapi dibiarkan saja. Mungkin karena bagus, dampaknya positif, ya dibiarkan saja. Saya rasa bagian demokrasi. Bagian dari demokrasi itu betul. Tidak apa-apa kalau 3 presiden. Perbedaan ya. Sama jadi bisa aku bilang sama jadi kalau 3 presiden ini emak. Iya. Serasa kan kita ini Indonesia. Satunya lagi Indonesia kah juga. Aturan yang barangkali dia yang tidak. Indonesia kah juga. Emak mau 3 presiden. sama menaikuti orang. Memang. Ini. Tapi memang kuliah yang ku nonton semalam itu memang garis lurus dari BJ ini itu katanya yang sah. Sah ya. Yang sah. Memang sih kalau kita melihat dari masing-masing kubu, semua mereka punya semua bilang saya sah.
apa nunya, buktinya? SK-nya? Ini kita punya SK juga ya. Misalkan di pusat juga di pusat juga kan dualisme juga di pusat itu. Dualisme. Karena memang ada kepentingan. Ada kedekatan antara penguasa dengan kedua kubu ini. Dena Isa bilang, saya presiden. kasih dua kubu, saya tonjang kasih begitu itu barang. Oh mungkin Dia tuh jadi bentrok. Karena kenapa? Kalau saya berpikir ini kan sebenarnya permasalahan ini sebenarnya masalah cece sebenarnya, tapi kalau mau presiden betul-betul Kemenkumham harus ini berhadapkan ke presiden. Tapi Pak Jokowi, tolong dulu ini ada permasalahan terkait KNPI, dualisme. Ini sudah berlarut-larut sampai ke hilir, dari hulu ke hilir, provinsi, dari tingkat provinsi ke kabupaten, beberapa provinsi yang ada di Indonesia sini, dualisme semua. Apakah bisa kita luruskan ini? Kalau mau, nah tahu sebenarnya presiden ini nanti tuh jangan sampai dia tuh kasih kocar-kacirin perpolitikan di muka bumi. Iya, kan mau dipilih apa itu? Kemenkumham, mana semua data-datanya itu yang mana yang sah? Bilang kok, karena pasti kau punya data yang mana yang valid, yang mana yang sah, yang mana yang tidak. Baru semua valid. Karena kedekatan, karena anunya, apona teh, anak kure kita, dia biasa na bengkan, kan begitu ji. Politik kekeluargaan. Jadi, terima kiri kanan, ambil. Jam ini karena anak kure teh, ambil juga uangnya itu sama. Jadi tidak ada beban. Jadi ketika membludak lagi di bawah itu, tinggal duduk Kemenkumham. Buka habis di bawah itu. Tapi mungkin karena tidak tidak ada ji kayak konflik yang gesekan dan ada saling saling gitu. Tidak ada ji mungkin gara-gara itu biarkan saja. Biarkan karena bagian demokrasi demokrasi perlu memang adanya sedikit perbedaan pandangan, perbedaan politik. Walaupun tiga lisme sampai 10 di provinsi 10 lisme tidak masalah lagi sebenarnya kalau saya, karena tidak ada sampai gesekan fisik, tidak ada. Kan sudah bertahun-tahun lamanya ini ada dualisme. Jangan kan beberapa partai politik saja ada dualisme. Oh iya, kayak PKS, PKB, Golkar. Karena bagian memang ada kepentingan. Jadi itu dibilang Sumpah Pemuda itu. Ya. Bukan sumpahnya pemuda ya. Sumpahnya pemuda itu bagi saya tiang di mana kemerdekaan itu diraih betul-betul dengan pejuang semangat keindonesiaan. Katanya juga kalau ketua KNPI tidak boleh di atas 40 ya. Tidak boleh di atas 30 apa mana? Tidak boleh di atas 30. Tidak, rasa tidak. Tidak ada batas umur. Tidak ada batas umur. Tidak ada. Yang kurang tadi malam katanya begitu. Enggak, gitu cuma orangnya bikin konten-konten gitu bilang namanya pemuda itu enggak ada pistirinnya dibilang. Tidak. Oh enggak sih. Yang pendiri yang pertama itu deklarasikan itu tahun 1928 siapa nih? Siapa namanya ini? Sastro Jojo siapa ya? Itu sudah punya istri yang dia deklarasikan di Batavia itu di Jakarta waktu itu. Tahun 1900 berapa ya? Mungkin karena orang pertama. Tanggal 28 Oktober. Dia sudah orang berkeluarga juga. Kelahiran 58 waktu itu, enggak salah ya enggak. Bukan seorang bukan pemuda racak, bukan pemuda. Tapi yang berarti tidak ada batas umur. Tidak ada, cuman kita berpikir bahwa kepemudaan ini adalah bagaimana kita mencari bibit kepemudaan. Mencari sebuah jiwa kepemimpinan soal kepemudaan dalam berorganisasi. Makanya masuk organisasi. Memang KNP itu landasan dasar untuk bagaimana menjadi sebuah pemimpin yang ini. Tapi kan anak muda sekarang mau masuk organisasi capek. Nah itu kan memang betul. Terus bagaimana sih kalau anak muda sebuah pemuda ini dalam mereka tidak dilibatkan, tidak pernah disosialisasikan. Oh, itu, mungkin tidak dilibatkan. Disosialisasikan. Kedua, itu yang pertama, yang kedua. Selalunya itu tuh pengurusnya dari 15 tahun 20 tahun lalu itu tuh pengurus yang berganti ketua aja.
Makanya yang kita masuk barangkali tadi itu soalnya itu nih dia bikin status biasa anak. Maunya itu Sumpah Pemuda yang beberapa organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, jam itu yang tua. Maksudnya barangkali itu, jam itu pengurus-pengurus tuh, yang sudah lama itu 20 tahun, 25 tahun yang lalu keluar itu kasih kami pemuda yang itu yang sekarang baru pengurus baru. Cukup nih ketua dengan batas waktu 5 tahun ini kan. Selama ini ketua ini diganti sudah berapa mini masih itu pengurusnya. Sudah 5 kali ganti ketua. Oh, kukira saya kalau ganti ketua ganti pengurusan juga. Itu bergulir. Seharusnya diganti juga tuh. Oh, betul. Begitu di KNPI? Ya, saya paham sih begitu kayaknya. Kurangnya juga kurangnya kita diskusi, ketemu. Jadi tidak ada konsep yang rencana kerja kita melakukan ke depan apa yang kita mau lakukan. Jadi lu tidak ada KNPI? KNPI ada sih, ada. Maksudnya tidak ada kegiatannya? Belum, saya tidak tahu aja ini. Karena kalau ada kan tentara di Palembang apa ya, pasti ke sana panggil dikit ada kegiatan itu. Itu bergerak kalau ada dana hibah. Memang sih dia tapi arahnya BJ semalam ku nonton enggak begitu. Dia bilang harus bergerak walaupun tidak ada dari itu dualisme. Karena itulah saya bilang. Karena ada dualisme di sini. Di antara dualisme ini atau tigalisme ini pasti ada yang sah menurut pemerintah yang dikasih anggaran. Yang swadaya di inilah barangkali mungkin dia sah juga walaupun dia tidak dapat anggaran. Kalau kita berbicara KNPI ya, untuk Karang Taruna itu juga dapat dana hibah. Dapat juga Karang Taruna? Dapat per 2 tahun ya. Per 2 tahun? Per 2 tahun. Berapa itu, 500 juta? Tidak sampai. Tergantung apa rencana kerja. Itu rencana kerja bagaimana kita merancang sebuah kegiatan sebelum tahun berjalan. Seperti ini kan sudah akhir tahun. Mau masuk anggaran tahun 2021. Jadi kita menyusun rencana kerja apa yang kita mau lakukan selama itu tahun berjalan 2021. Ya, dengan anggaran apa kita mau lakukan. Berarti seharusnya KNPI lu sudah ada rencana-rencananya masuk ke 2021? Itu raker rencana kerja itu udah raker. berarti sudah ada nih, Bang? Mungkin. Saya rasa mungkin tahun depan saya berharap ya KNPI di bawah kepemimpinan POI. Mudah-mudahan ke depan ini ada sesuatu yang membuat pemerintah dalam hal ini kegiatan kepuasan kegiatan apa biasa itu? Kemudian sebenarnya sih apa? Sosialisasi tentang sosialisasi sebenarnya itu saya bilang apa itu? Kayak acara apa begitu? Kalau acara sih atau acara datangkan artis begitu? Bukan? Bisa juga masuk karena sesuai bidang. Sosial bisa juga sosial, maksudnya sosial. Kayak bagaimana contohnya? Ini bersih-bersih bisa juga. Bersih-bersih. Mudah-mudahan enggak jauh beda sama sebenarnya. Nah itu bersih-bersih harus ada dana hibah juga. Enggak perlu sih. Berarti cocok ini bilang BJ kemarin. Enggak perlu. Berarti tidak harus jika NPI jalan tunggu dana hibah dari pemerintah berjalan. Enggak perlu. Jangankan organisasi saya pun tidak butuh uang. Yang penting mungkin kerja orang untuk meyakinkan saja ini barang ini meyakinkan pemerintah yang berbuat begitu, mendatangkan sponsor buat dulu. Tapi kan kita berbicara beda dengan swasta dengan bidang politik ya. Beda memang swasta. Jelas kalau kita berbicara dualisme di sini Pak, orang berduit semua berani bertarung tanpa aku kasih ke ini uang. Oh berarti uang pribadi dipakai? Iya. Swadaya. Berarti susah itu sebenarnya. Gara-gara itu sebenarnya mungkin ada juga dualisme. Gara-gara itu uang pribadi dipakai juga. Saya sudah bilang dari awal ada kepentingan di sebenarnya. Kepentingan. Dan saya rasa ini bagus. Saya bagian demokrasi ya. Bagian demokrasi. Oh bagus sih juga. Bagus. Saya rasa salah satu juga pendobrak bagaimana melahirkan sebuah pemuda berjiwa kepemimpinan, baik dari ketua sosialisasi semas pada anggota-anggotanya bagaimana berdemokrasi dengan baik, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, persepsi atau dualisme, tetap kita satu Indonesia gitu.
Iya. Mana ya? Oh, iya. Itu Ji. Betul Salah tahu satu itu. pembelajaran ya sebenarnya tidak ada Berarti masalah. tidak apa-apa ya sampai Tidak apa-apa sebenarnya dualisme. 3 sampai 3. Saudara tetap saudara itu gitu. Tidak perlu kita tidak berpandang secara politik tetapi secara keluargaan. Itu satu kampung si pakal lebih. Hai guys, sudah. Wah, ini cepo. Nah, politik itu Ji apa? Saya bilang orang apa? Sampai di leher gitu. Sampai di lehernya bilang itu orang politik. Nih tahu ah. Maksudnya sampai leher. Sampai di leher jangan masuk enggak perlu dibilangin 1 tambah 1 harus 2. 1 tambah 1 itu biar 7 jadi 8 jadi 9. Artinya sampai di leher itu Sini kan. kalau bisa sampai di leher itu antara percaya dan tidak toh. Apa yang dibilang supaya dia bilang besok saya harus lakukan saya percaya itu tapi ketika kita membelakang ada percaya itu anak. Jangan mau dibilang cerita buku toh karena kepentingan. Oh itu. Iya. Kepentingan ada itu muncul dibilangi juga palepa atau banyak itu bermuncul begitu. Pasti ada. Nah itu kalau bicara kepentingan Pasti ada. ya, memang saya rasa itu bagian demokrasi kita. Saya sudah menganggap bahwa di Indonesia ini sudah artinya secara berpolitik memang sih cuman tingkat elit ini yang saya anggap bahwa melemahkan kita dari bawah ini. Apa yang terjadi di pusat itu yang selama ini muncul di TV itu adanya berita-berita yang tidak jelas, ada keputusan atau kebijakan dilakukan para pemerintah pusat dalam hal ini yang elit-elit itu membuat kita di sini bingung. Tapi bagusnya kita di sini apa yang di pusat yang terjadi tidak pernah kita bawa spontan sih tidak. Bagusnya secara demokrasi kita di daerah-daerah. Kalau pusat jam bertaca kalau di pusat daerah. Mungkin pada dia aja mungkin bakuadi. Begitulah kerasnya tentang politik di sini memang di Indonesia. Tapi tidak Karena kalau di sini biasa ya. biasa tidak. Minum ke? Iya, malah habis sekali ini. Malah minum ada biasanya. Ada ke Esta? Ada Esta? Di bawah. Ya, mungkin Esta jangan. Jadi aku kurang Nabi yang Asar ini kayak tidak kecewa Ji. Tapi saya mau ketemu Enggak Ji, sudah bisa bicarakan sama Asar ini. Soal apa? Soal ini Nabilangi begitu tuh dibully bawah. Nabilang Asar. Ya, begitu memang orangnya. Saya rasa juga bagus mungkin kritik membangun ya. Bagus. Saya rasa juga mungkin juga ini yang memberikan bukan bully yang memberikan juga masukan kepada Asar bahwa supaya Asar bisa apa yang diutarakan si A ini pembelajaran bagi Asar bahwa ketika kau melakukan sesuatu harus jelas dan ya mungkin kesalahpahaman sebenarnya di sini. Iya. Mungkin dia juga tidak si Ajo ini ya notabene yang anunya Asar tidak tahu sebenarnya visi misinya Asar ini seperti apa apa yang diperbuat. Nah, itu salah paham nih. Asal dalam ini harus mengklarifikasi tahu supaya tidak menjadi bahan bulian. Sebenarnya kalau orang-orang mau nonton video seutuhnya jelas semua di situ. Jelas semua. Cuman kan orang bilang, "Ya apa ini? Baru 1-2 menit. Apa ini?" Baru 1-2 menit. Apa ini? Yang sempat saya dengar Baskom. Kan anak muda kan tidak bisa begitu. betul ya. Harus kan jelas semua. Ya, betul. Kan kemarin saya bikin soal klarifikasinya sama teman kopi. Kan ada masalah juga. Itu kan di akhir video saya bilang begini. Kalau ada yang keberatan, ya nonton dari awal lagi. Jangan sampai statement yang di sini saya diambil tapi tidak ada pikir tuh di depannya. Itu kan tidak lengkap nih. Kan salam itu tuh. Betul. Jadi maunya tuh nonton semua Betul ya. Supaya ya tidak jelas tidak ada ketersinggungan. Baru 2 menit apa ini? Siapa ini? Jangan begitu Bang. Tapi tidak pernah jadi anu gitu bilang di SMS bilang apa kau bikin gitu bos bang? Tidak pernah jadi. Bagus sih. Saya rasa kita saya bilang begini. Mau aku bilang diriku jadi jembatan karena kita tahu nih situasinya anak di Belopa itu karakter. Baku begitu mi. Tidak seperti anak Belopa. Anak Belopa dia bawa kumpul. Lihat di sini. Begini dek saya, konsep pengalaman saya, oke lah. Tapi saya dalam mungkin karena saya cuek sebenarnya tuh. Mungkin karena saya cuek. Jadi
tidak ada istilah saya mau sama ini saya jauhi, yang ini tidak ada. Ku temani semua. Jadi mau aku bilang mau jadi jembatan antara satu kelompok dan kelompok yang Anak lain. bawang ceritanya ini apa dia bilang itu mau ke sana kemari bisa aja. Iya, kenapa tidak? Bukan anak bawang apa dia bilang itu. Kalau dalam permainan anak kecil dia sebagai mau ke sini mau ke sini apakah? Bisa dibilang anak bawang. Anak bawang Ya, tapi maksudku saya tidak ada masalah yang akan terjadi ketika kita meluruskan satu masalah itu tuh. Makanya kan orang kan harus dibicarakan kan kalau luruskan ini apa-apa kan enak. Begini sebenarnya. Cuman ada masalah ini karena baku diam-diam nih. Okay. Baku diam-diam tuh diam-diam ke. Diamnya gitu. Baku diam-diam gitu. Jadi saya bisa berbicara pengalaman yang saya bilang tadi. Iya. Sama saya pertama kali datang 2005 di sini. Ternyata satu hal yang harus kita tanamkan pada diri kita, tinggal kita bagaimana kita menyikapi dengan masalah itu. Tinggal kita menyikapi sebenarnya. Apa yang kita mau lakukan, cuy. Kita mau dibully jadi bahan apa namanya remeh, jangan, kita harus berbuat. Gaspul, enggak usah ketika kita mau pusing, mau apa mau dibikin itu dia jelek mau bikin apa nak bikin itu calak, jamu pikir itu orang yang menilai bukan dia. Harusnya begitu mudah sekarang. Kalau ada orang yang kalau saya sih pengalaman, bahan itu biasa orang awalnya bikin dari wajah kan saya namanya bosan kalau bikin kegiatan, tapi saya cuekin. Apain? Bukan kau yang menilai saya, bukan kau kasih uang saya, bukan kau yang kasih sukses saya. Nah, nanti setelah kegiatan itu dia lihat seperti begini Pak. Gitu. Begitu berbuat saja, tidak usah cuekin saja itu yang termasuk bagus yang kau lakukan. Artinya dalam hari ini bisa juga jembatan, artinya menjembatani teman-teman ketika ada permasalahan antara satu dengan lainnya. Ini kita bagus tuh semua kalau di Belopa. Kalau dibilang Palopo bagus sama sebenarnya. Saya juga nih anak Palopo, saya tahu. Iya. Bagaimana kalau di Palopo? Sebenarnya ada tonjen versi begini. Artinya begini. Ada tonjen juga sebenarnya. Ada juga sebenarnya. Ada ji karena tinggal di sini tonjen gitu. Ada ji tapi biasa ji perbedaan pendapat sebenarnya persepsi ji. Perbedaan pendapat persepsi sebenarnya. Nah kalau di Makassar ada tonjen juga begitu pasti ya. Dimanapun namanya. Kalau di Makassar juga ada. Dalam organisasi saja, di dalam organisasi kok saja itu kita saja. Selalunya memang ada gejolak. Karena berbeda pendapat nih, ada maju juga. Tidak memang semua karena karakter manusia kita ini semua berbeda-beda. Jadi tinggal kita mau menyikapi sebagaimana. Ambil baiknya saja. Itu saja. Nggak bisa mungkin satukan persepsi tidak mungkin. Ambil saja jalan tengah. Beda karakternya orang. Ambil saja tengahnya, dekati dengan rasa persuasif dan persaudaraan. Jangan ada buku camba. Ya, buku camba sih biasa terjadi buku camba, tapi jangan bawa ada fisik. Jangan. Wajar. Biasanya buku camba. Biasa. Tapi fisik enggak ada. Serasa kita anak muda begitu mungkin terlalu bergejolak. Ya, bergejolak nih. Awal-awalnya sumpah pemuda memang ini satu bulan sebulan memang jiwa berkobar nih pemuda. Tapi kan tidak ada anak band juga di Belopa. Ada. Nah semua kita awalnya telah jadi anak band. Cuman begini, kan mana festival tidak ada nih? Masih ada Covid. Sebenarnya ada ji, cuman ada ji. Dan larang ke Covid tuh. Larang Covid. Ya. Covid itu sesuatu yang kita dimainkan orang tuh. Gitu. Tapi kan angkat yang ku tahu itu anak band angkatan terakhir tuh 2012 nih. 2012 ke atas nggak ada muncul. Saya nggak tahu terakhir itu yang sesukses saya bikin itu 2000 berapa ya? Apalagi kalau di Belopa. Misalnya kan band nggak ada nih kayaknya. Karena tidak ada yang minat. Bukan tidak ada minat, karena tidak ada lagi ajang-ajang itu ya. Tidak ada ajang. Tidak ada ajang. Selalunya saya pelajari. Beda dengan itulah kita di sini ya. Masing-masing daerah kan punya kebiasaan dan ini. Karena tidak adanya ajang atau tempat wadah yang membuat bisa mendatangkan mereka di sana. Sekarang kita lihat itu anak-anak muda itu anak-anak sekolah, dia mau datang ke situ tempat kalau ada sesuatu, ada musik, ada apa, ada segala macam. Kalau sekedar mau cerita, kita kan pelihara begitu, serta-merta kita kumpul harus ngeband, mau apa, ngelawak apa, tidak menyatukan dulu konsep persepsi dulu, apa kita mau bikin. Jadi sebenarnya sih memang zaman ini sudah berubah. Jadi kita harus mengakali juga.
oh ini permintaan pasar ini sekarang ini. Wadah sih sebenarnya juga termasuk wadah. Itu sekarang sarana. Ya, di mana-mana ini semua ada kafe, ada semua alat juga. Tinggal mereka saja yang mau pikir. Oh, berarti ada yang masih minat. Minat ada. Cuman kita lihat ini suasana saya dalam hal ini juga mau bikin kegiatan, ada sih jalan bikin kegiatan festival musik atau apa ya, event apakah, termasuk pihak sponsor yang biasa saya temani, seharusnya ada acara yang kepemudaan ini. Takutnya nanti di tengah acara itu kita mengumpulkan banyak orang langsung datang ketua gugus langsung si Pinky langsung kayak orang India datang namanya balok-balok napul pantata. Ya jangan tetap kita harus mematuhi. Kok kira enggak anu mina? Kan pengantin sekali orang kumpul-kumpul. Saya bilang juga. Saya kira mina. Pengantin saya 3 bulan 4 bulan lalu lancar nih. Itu berarti bisa kan? Bisa sebenarnya artinya dia mau communication ke saya toh. Bikin mau kok. Nah itu nanti kalau laporan nih, setelah aja masyarakat melapor, betul? Sebenarnya bisa nih sebenarnya, tapi lebih kita hindari. Lebih dihindari. Saya tahun depan. Misalnya tahun depan ini kita kumpul-kumpul sama teman-teman lagi punya 2 bulan tahun depan. Misalnya tahun depan. Ada momen kita harus. Ada momen. Waktu dulu kan tidak ada pandemi tiap tahun jadi bikin toh. Iya. Jadi bagus itu sebenarnya kita bikin satu wadah tuh. Pemuda. Satu kenapa nih di aliran sana di tempat sana dia anunya stand up, ini pelukis, ini tari-tarian kan saya punya sanggar dulu. Punya sanggar untuk kita dulu kita ada salah puisinya, ada tarinya, lengkap saya punya dulu. Jadi sanggar, jadi permintaan ada dulu yang ini yang aktif di dalam. Karena saya dulu saya ambilnya dulu dari SMP ya, bukan di atas SMA sudah tamat ya, SMP SMA paling SMP lah, SMA. Saya harus mencari ini, mencari bibit mulai dari SMP supaya lama perkembangannya SMP SMA. Akhirnya 3 tahun itu dia sudah menguasai profesinya. Jadi hampir dulu semua itu talenta dulu yang ada di Belopa, kabupaten dulu, ada di sanggar saya dulu. Ada semua puisi. Gara-gara apa? Puisi, sanggar seni, drama, teatrikal itu lengkap semua. Oh lengkap. Saya dulu pernah laksanakan sama teman-teman Hari Sumpah Pemuda besar itu. Di mana itu? Di lapangan Dukuh dari saja. Oh yang itu yang ada Galarasta dulu ya. Oh yang itu. Iya Galarasta. Sebuah muda pandemi begini tidak ada merasanya? Nah, betul. Takutnya nanti apa kita mau lakukan, ya banyak yang membuli atau apa. Nah, betul benar kita positif yang kita mau lakukan, tapi di satu sisi mungkin korban untuk pernah juga dia gara-gara COVID nanti bilang apa ini? Jadi kira-kira menurut tak sama pemuda-pemuda Belopa ini apa yang harus mereka lakukan? Pesimis, optimis? Pemuda itu perlu berkarakter, inovasi, kreatif, inovatif. Itu di saya. Jadi master tahu kan, inovatif, berkreasi, optimis ya. Karena kalau kita sudah berkarakter, yakin dan percaya akan terbentuk itu barang. Otomatis berjalan kalau kita berkarakter. Pemuda itu harus berkarakter. Orang itu manusia harus berkarakter, tapi kenalilah diri sesungguhnya. Sebenarnya semua manusia punya karakter itu. Apa yang dia mau lakukan dia sudah paham. Ini saya bisa lakukan, ini tidak. Tapi kalau kau sudah mengenali dari dirimu sendiri, itulah manusia berkarakter. Akan terbuka itu jalan apa yang kau melakukan. Inovatif dan kreasi. Lakukan terus. Beranilah melakukan sesuatu. Kalau seumpamanya kan kalau ada orang yang mau bikin acara bisa hubungi. Misalnya, ya. IO-nya kita production. Ya insya Allah bisa. Karena kita ini bagian jasa ya, jasa. Oh bagian jasa. Jasa. Berarti tinggal tunggu momen ya. Momen
Berarti nggak bisa tahun ini. Nah, setelah tahun depan kita Tahun sudah depan. bisa berbuat. Ayo teman-teman, saya rasa teman-teman juga mau sih kita kumpul-kumpul. Saya juga rindu sama teman-teman semua di Belopa, Palopo. Palopo juga sering-sering kita komunikasi teman-teman. Baik di Makassar, sering-sering kan komunikasi. Apaan yuk bikin kegiatan lagi kita ramaikan, ya. Satukan tempat. Tuh. Kita undang lagi atau di Pus Tanah Lu, ayo kita kumpulkan. Ya. Saya mau misalnya tahun depan ini Tanah Lu ini tiap tahun kita punya panggung besar. Tapi Ya, berganti untuk tahun ini lu, tahun ini walaupun tahun ini lu utara, lu timur. Oh, jadi masing-masing ini punya anggaran dasar. Jadi beda-beda tahun ini mana lagi biasanya itu panggung besar itu panggung kesenian kan? Panggung seni, panggung akbar lah. Tanah Lu baik. Yang mana di. Jadi bukan hanya musik punya band, semua seni situ mau lawak, mau stand up, mau apa semua situ kumpul. Apa mana dari lu tuh apa anu bentuk acaranya apa talent apa yang dibawa dari sana. Durasi jam dalam waktu. Yang mana di. berarti sebenarnya banyak sih kegiatan yang bisa di ini terrealisasi, cuman gara-gara COVID. Iya betul. Insyaallah tahun depan ini. Insyaallah tahun depan. Sebenarnya sih kemarin ini sudah kita berbicara dengan pemerintah kemarin. Saya sudah dalam hal ini. Oh, yang paling baru nih. Baru sebenarnya sudah Apa kita itu, mau Anda? diberikan kemarin anggaran itu membuat kegiatan itu terkait ini Kegiatan Hari apa? Sumpah Pemuda. Dan kita mau laksanakan kemarin. Cuman dalam hal ini pemerintah bukan takut. Apakah bisa pertanggungjawabkan dengan kegiatan ini? Karena waktu itu 4-3 bulan yang lalu masih kencang-kencangnya COVID. berita COVID. Sekarang dilupakan. Betul bosan jenuhnya juga orang. Iya. Tapi saya rasa insyaallah mudah-mudahan ke depan ini COVID sudah jauh pergi ya. Kita sempat ditawari itu mau enggak, tapi saya takut bukan nih. Oh, sembah kemarin tawar. Sempat kita mau ditawari kemarin kegiatan. Nah, cuman beberapa sponsor ini dari pihak sponsor saya komunikasikan. Dia tergantung dari pusat juga, urusannya dari pusat bagaimana kalau jangan sampai kita kasih bendera, jangan sampai pusat tahu ini kita benda. Nah, Cari aman saja. cari aman insyaallah sehari tahun depan. Iya, Pak. Kira-kira kan dah kata-kata yang bagus untuk pemuda-pemuda ini di Hari Sumpah Pemuda ini. Kata-kata inilah. Ya. Masa kata-kata terakhir kan enggak mungkin tuh. Ya kata-kata mutiara lah. Kalau Bagaimana kan dah? ya, pemuda itu harus berkarakter, ya, punya karakter. Bagaimana? Marah-marah? Harus inovatif, berkreasi. Pokoknya lakukanlah yang kamu lakukan. Jangan tanggung-tanggung dan jangan pernah takut yang kamu lakukan. Berbuatlah terus. Orang yang menilai. Jangan seolah-olah bahwa kamu pernah puas apa yang kau lakukan. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kau lakukan. Jangan. Nah, biarkanlah orang menilai. Jangan selalu memakai perantara seni itu bahwa segar gaya-gayaan. Jangan. Oh, jangan. Seni itu lembut ya. Jiwa pilihan. Irama. Begitu, teman-teman. Jadi itu saja yang bisa misalnya kira-kira yang mau disampaikan. Sudah dulu bahas sekali kan juga, Pak. Terima kasih Kanda Rinaldi Jaya sudah mau datang di podcast saya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe Akmal Maksimal YouTube channel. Akan ada video-video menarik berikutnya. Bagi teman-teman yang mungkin mau saya bicara dengan siapa, bisa komen di bawah ya. Dan terima kasih hari ini saya bicara dengan Rinaldi Jaya. Terima kasih. Keren. Terima kasih sudah nonton dah. Dadah. Keren dah. Terima kasih teman-teman.